Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, yang mana kitab ini adalah merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih membahas tentang masalah mencintai teman sesama muslim, ya. Dan kita telah sebutkan tentang pembagian cinta kepada teman-teman kita, ya. Dan dikatakan bahwasanya cinta itu memiliki pengaruh, ya. Yang namanya cinta itu memiliki pengaruh. Gambarannya adalah seperti seorang yang tergila-gila kepada si Laila, yang mana setiap kali dia itu lewat di rumahnya Laila, maka dia mencium-cium temboknya, ya, tembok rumahnya. Ketika dia ditanya tentang hal tersebut, maka dia mengatakan, bukanlah saya cinta kepada temboknya, tetapi karena cinta kepada orang yang ada di dalamnya. Ini hanya sekedar syair jamaah sekalian tentang masalah ini. Jadi apa bahasa kita, ya, ilustrasi gitu, ya, ilustrasi tentang orang yang cinta itu memiliki efek, jadi memiliki pengaruh cinta itu. Makanya di antara pengaruh dari cinta itu adalah membuat seseorang itu selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh kekasihnya, sampai dikatakan bahwasanya kalau seandainya dia dicubit pun oleh kekasihnya tersebut, padahal kekasihnya itu sedang marah, maka dia pun akan senang dan bahagia, padahal itu cubitan, gitu, ya. Karena yang mencubit itu adalah orang yang dia cintai. Dan ini gambarannya orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah berikan dia itu ujian seperti apapun itu, maka dia akan menerima, ya, dia akan tetap bahagia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu bahwasanya yang menguji dia pada saat itu tidak lain adalah kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan terima itu semuanya. Baik, kemudian dikatakan di sini wal maqsudu anna hubballahi ta'ala idza qawiya asmara hubba kulli man yaqumu bihaqqi ibadatillahi fi ilmin aw amalin, wa asmara hubba kullaman, ya, hubba kulli man fihi sifatun mardiyatun indallahi min khuluqin hasanin. Inti dari pembahasan ini adalah bahwasanya cinta kepada Allah itu apabila kuat, maka akan membuahkan
cinta kepada semua orang yang menjalankan hak ibadah kepada Allah dalam bentuk ilmu atau amal, dan membuahkan cinta kepada semua orang yang padanya terdapat sifat yang diridhai oleh Allah berupa akhlak yang baik, au ta'addubin bi adabis syar'i, atau beradab dengan adab syar'i. Jadi inilah jemaah sekalian ya, termasuk hal yang menunjukkan bahwasanya seorang itu cintanya itu kuat kepada Allah, yaitu adalah dia akan mencintai semua orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu taat kepada Allah, maka dia semakin cinta kepadanya. Cinta dia semakin kuat kepada orang yang benar-benar taat kepada Allah. Ya. Dan kalau seandainya ada orang yang dia ini berakhlak dengan akhlak syariat, dengan akhlak syariah, beradab dengan adab syar'i, maka dia semakin cinta kepada orang tersebut. Kalau kita sekarang misalnya ya, dilihat setiap 5 waktu orang tersebut selalu ada di masjid. Ketika di majelis ilmu, dia selalu hadir. Ketika berinteraksi dengan manusia, benar-benar dia menerapkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dalam tutur katanya, sikapnya, ya, akhlaknya, semuanya dia berjalan sesuai dengan syariat yang Allah ajarkan, yang Nabi SAW contohkan. Maka orang yang benar-benar cinta kepada Allah itu benar-benar sayang kepada orang semacam ini. Dia akan mencintainya ya. Kalau masalah mencari orang yang sempurna 100%, itu tidak mungkin ya mas sekalian. Tapi dia mencintai orang tersebut karena ketaatan dia pada saat itu. Mungkin dari sisi yang lain ada kekurangan, dari sisi wajahnya mungkin ya. Misalnya ini ya, dari sisi wajahnya mungkin dia tidak mendukung ya. Artinya tidak menarik. Dari sisi harta ya mungkin dia tidak terlalu kaya-kaya banget. Dan seterusnya dari kekurangan-kekurangan yang ada. Tapi dia mencintai orang tersebut karena ketaatannya itu kepada Allah. Ya, ini orang yang cinta kepada Allah itu begitu. Makanya orang munafik itu jamaah sekalian, semakin ada orang yang beriman, dia semakin benci kepada orang itu. Ini orang munafik. Ya, karena sifatnya orang yang beriman, yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang benar-benar taat kepada Allah, dia sangat cinta kepada orang tersebut. Tapi kalau orang munafik enggak. Semakin ada orang alim, semakin ada orang yang dia itu pandai menjalankan sunnah misalnya, paling taat kepada Allah Subhanahu, maka dia semakin benci pada orang tersebut. Ini adalah sifat orang munafik ya. Orang yang menyembunyikan kekufuran meskipun dia menampakkan keislaman ya. Jadi dulu begitu orang-orang munafik itu ya. Jadi menampakkan Islam, sholat ya sholat, puasa ya puasa, orang haji ya milo berangkat, jihad pun ikut, tapi dalam hatinya benar-benar benci kepada orang Islam, tidak suka ya kepada orang yang muslim. Apalagi semakin taat, maka dia semakin benci. Baik, jadi cinta kepada Allah itu akan membuahkan cinta kepada semua orang yang padanya ada sifat yang diridhai oleh Allah. Wa ma min mu'minin muhibbin lil akhirati wa muhibbin lillahi subhanahu idza ukhbira an hali rajulaini ahaduhuma alimun abidun wal akhar jahilun fasiqun illa wajada fi nafsihi mailan ilal alimil abidi. Ini kita lihat coba ya, bagaimana hati kita ini jemaah sekalian kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Katanya di sini, dan tidaklah seorang mukmin yang cinta kepada akhirat dan dia cinta kepada Allah tatkala dikabarkan tentang kondisi dua orang, salah satunya alim lagi ahli ibadah, sedangkan yang satunya jahil bodoh lagi fasik, melainkan dia akan menjumpai dalam hatinya condong kepada orang yang alim
dan ahli ibadah. Coba kita kalau pilih-pilih teman itu pilih yang mana coba kira-kira? Kan gitu ya. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, tentunya di situ ada dua orang ini misalnya. Yang satunya itu benar-benar taat sama Allah. Ya. Benar-benar menjalankan adab-adab syar'i. Kalau masalah tentang sunnah Nabi SAW, dia adalah orang yang paling pertama. Yang satunya kebalikannya, orang yang benar-benar benci kepada sunnah. Ya. Dari sisi amalan, dia juga bukan orang yang menjalankan syariat dengan baik. Dari sisi ilmu, ternyata dia adalah orang yang bodoh. Orang yang cinta kepada Allah tentunya akan milih yang pertama daripada yang kedua. Ya, tinggal kita di sini gimana ini? Kita condongnya itu lihat kepada siapa sih kita ini? Apakah condongnya itu pada orang bodoh atau kepada orang yang berilmu? Apakah kepada orang yang taat ataukah kepada ahli maksiat? Kalau orang sudah di situ condong hatinya itu adalah kepada ahli maksiat, berarti bermasalah dengan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai benci kepada orang mukmin. Wah, ini bermasalah. Ya jadi masalah itu kadang akrab sama orang kafir tapi ternyata sama orang muslim jahat, memusuhi. Ini di mana ini? Ya, dan itu kan sering kita jumpai yang semacam itu ya. Kalau orang muslim benar-benar dibenci sekali. Ada kesalahan sedikit langsung dia kuar-kuar. Orang kafir sudah jelas-jelas menyembah selain Allah, malah disayang-sayang, dibela-bela. Ya. Paling baiknya orang kafir dibandingkan dengan orang fasiknya orang mukmin, jauh lebih baik orang fasiknya orang mukmin daripada orang baiknya orang kafir. Itu sudah akidah kita seperti itu. Ya, sebaik-baik orang kafir itu dibandingkan dengan orang fasik, yang mukmin jauh lebih baik orang mukmin meskipun fasik. Ya. Jadi kadang kita kan lihat ya, masya Allah ya, orang mukmin di mana-mana dizolimi, dicaci maki, dicela ya, dicari-cari kesalahannya. Sama orang kafir akrab. Ya, baik-baik saja, kayak nggak ada masalah. Waktunya punya acara dijaga. Orang muslim waktunya pengajian dibubarin. Udahlah, nggak usah dilanjutin itu. Nanti rame lagi. Itulah jemaah sekalian. Intinya ya, kita sifat-sifat orang munafik itu jangan sampai ada sama kita, itu kan gitu. Ya, sifat-sifat orang munafik itu jangan sampai ada. Ya. Di antara bentuk sifat orang munafik kayak gitu. Lebih cinta kepada orang kafir daripada sama orang mukmin. Ya. Summa yad'ufu dzalikal mailu wa yaqwa bihasabi dha'fi imanihi wa quwwatihi. Kemudian kecondongan tersebut melemah dan kuat sesuai dengan lemahnya iman dan kuatnya iman. Wa bihasabi dha'fi hubbi lillahi wa quwwatihi. Dan sesuai dengan lemahnya cinta dia kepada Allah dan kuatnya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu berkaitan di situ. Ya. Semakin iman, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada orang mukmin yang ahli ibadah dan alim. Ya. Semakin lemah iman seseorang dan cinta seseorang kepada Allah, maka tentunya di situ selemah itulah cinta dia kepada orang mukmin. Ya, semakin melemah ya cinta dia kepada orang mukmin itu. Dan ini selalu beriringan begitu jemaah sekalian. Walau kana al-hubbu maksuran ala hazzin yunalu minal mahbubi fil hali awil ma'ali lama tusuwira hubbul mauta minal ulama'i wal ubbadi bal minal anbiya. Atau sebelumnya ini jamaah sekalian ya, coba kita ini ya, kalau misalnya ada ya ustadz kita senang misalnya bahagia, kita lihat di situ apakah kita ini turut bahagia atau kita sebaliknya justru malah nggak senang. Itu gitu, karena mereka kan orang yang berilmu, juga dari sisi ilmunya mereka lebih banyak. Kalau kita lihat secara zahirnya ibadah mereka juga lebih banyak, itu kan ustaz-ustaz kita ya, guru-guru kita
Dibandingkan kita kan, ya mereka jauh, dari sisi amal lebih banyak, dari sisi ilmu tentunya lebih banyak daripada kita. Coba ketika ustadz kita misalnya mengalami kebahagiaan, kita turut bahagia enggak? Ketika dia mengalami kesusahan, kita turut berduka cita enggak? Atau jangan-jangan ketika ustadznya sakit malah seneng? Wah, mari ini pengajian wis mari wis. Gak ngaji maneh. Atau seperti itu. Coba kita lihat kita ini, bagaimana ya kecintaan kita pada guru-guru kita yang benar-benar berjasa kepada agama ini. Mestinya kita itu lebih cinta sama mereka. Ya. Bukan malah ketika sakit, alhamdulillah pengajian libur. Wah, ini gimana kalau seperti ini? Ya, ini gambaran ya mas kalian ya, kalau kita ingin mengoreksi bagaimana sih cinta kita kepada Allah ini. Mestinya kepada pejuang-pejuang Allah itu semakin cinta pada mereka. Makanya nggak bisa dikatakan orang Syiah yang benar-benar benci kepada Khulafaur Rasyidin dikatakan orang beriman. Bagaimana dikatakan orang beriman? Orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang divonis masuk surga, sudah direkomendasi oleh Nabi SAW sebagai manusia terbaik, mereka justru malah benci sebenci-bencinya kan gitu. Apalagi dari perkataan atau di antara ajaran mereka itu melaknat mereka ini ibadah. Gimana dikatakan orang beriman seperti itu? Ya. Ini orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi jauh sekali dengan keimanan. Orang yang dicintai oleh Allah, ya, dicintai oleh Nabi SAW, pejuang Islam, dibenci oleh mereka. Mereka tidak suka dengan orang-orang yang berjuang dengan Islam, terhadap Islam. Bagaimana para sahabat dahulu itu ya, mereka ini ya, jiwa raga mereka ini untuk Islam, harta mereka untuk Islam. Ya, kalau kita lihat bagaimana perjuangan juga di situ, contohnya saja Khalid bin Walid ya, itu kan dikatakan tubuhnya itu penuh luka itu ya mas kalian, ya kan? Memperjuangkan Islam ini, ya, jadi itu sampai dikatakan ya setiap sekian senti dari tubuhnya itu luka itu, berjuang untuk Islam ini, mempertahankan agama. Datang orang-orang Syiah malah membenci orang-orang semacam ini yang punya keutamaan yang sangat besar. Baik, kemudian dikatakan di sini tentang masalah cinta karena Allah itu benar-benar ada, ya mas kalian. Kalau seandainya cinta itu terbatas pada keuntungan yang diperoleh dari orang yang dicintai, baik pada saat ini atau di kemudian hari, lama tusawwira hubbul mauta minal ulama'i, maka tidak akan tergambarkan cinta kepada orang yang sudah mati dari kalangan para ulama, wal ubbad, ahli ibadah, bal minal anbiya, bahkan dari para nabi. Kita ini jamaah sekalian ya, kalau kita masalah tentang cinta kepada para ulama, coba ulama sudah ngasih apa sama kita? Pernah ngasih uang? Nah, pernah Imam Syafi'i datang ke rumah antum ngasih rumah gitu? Pernah? Tidak ada. Tetapi kita cinta kepada mereka. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah orang yang taat kepada Allah, berjuang di dalam agama Allah, alim, berilmu, ya. Kita cinta padahal mereka sudah mati itu. Ya. Mereka sudah meninggal. Para nabi misalnya, mereka sudah meninggal tapi kita masih cinta sama mereka. Buktinya aja mas kalian, kalau seandainya ada orang yang mencaci maki Rasulullah, kira-kira antum tega rela apa tidak? Kan tidak mungkin rela kan? Itulah bukti cinta kita kepada Nabi SAW, kepada para sahabat. Kita nggak rela itu Abu Bakar dilecehkan, dilaknat, ya, nggak akan rela kita seperti itu. Ada orang yang semacam itu, wah tentunya kita benci sekali sama orang semacam itu. Meskipunlah mereka sudah meninggal, para sahabat, para ulama, para a'imah ya, para imam, mereka sudah meninggal. Tapi kalau mereka kehormatannya dirusak oleh orang, maka kita nggak akan terima itu. Nah itulah cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, bukan karena materi. Ternyata cinta itu nggak terbatas kepada materi ternyata. Ya ini diantaranya adalah karena Allah seperti itu. Ya, cinta kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya, bukan karena keuntungan duniawi yang mereka berikan kepada kita, tapi jasa mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu yang telah mereka ajarkan. Wah, kalau antum lihat bagaimana perjuangan para ulama ya dalam menulis kitab, contohnya itu. Kitab itu jamaah sekalian ya, kitab-kitab para ulama itu kalau antum lihat di perpustakaan itu, wah itu nggak tahu kita. Ternyata hidupnya ulama itu habis untuk nulis. Ya. Nah, bagaimana di situ kitab Syiar Alamun Nubala 1 meter itu jamaah. Ya. Itu bisa 2 meter bahkan itu, tergantung cetakannya. Jadi luar biasa itu. Itu tentang biografi para ulama ditulis. Itu kalau dihitung-hitung itu per hari itu berapa lembar yang ditulis itu. Ya umurnya orang kan pada umumnya kan ya 70, ya kan? 60 kan itu umurnya. Ini kitab sampai berjilid-jilid kayak gitu, belum lagi kitab yang lain. Bagaimana itu mereka ini nulisnya itu. Juga kalau kita lihat bagaimana perjuangan Imam Syafi'i ya. Ya jadi ngajar itu dalam kondisi sakit. Ya, ngajar dalam kondisi sakit, mengajarkan pada umat tentang agama ini. Ya. Tapi berjuang. Kalau antum lihat bagaimana sejarahnya ini, wah, luar biasa perjuangan mereka ini dalam mengajarkan ilmu agama. Sampai juga ahli hadis ya. Bagaimana ahli hadis itu sampai ketika mencari hadis itu berbulan-bulan. Lek sekarang enak ono motor. Ya kan? Ono pesawat. Dulu padang pasir yang dihadapi, jalan kaki jamaah sekalian, sandalnya putus, mau di tengah padang pasir mau disambung gimana di sana? Ya, gak ada tukang sol, nyeker jamaah sekalian, jalan sampai kencing berdarah-darah, ya kencing darah namanya. Nah, ini para ulama hadis dahulu berjuang ya mempertahankan agama ini. Antum kalau misalnya ada yang dengar menghina-hina orang, menghina-hina Imam Bukhari, wah bagaimana itu? Benar-benar kita ini akan marah kan gitu kan. Kalau ada Imam Bukhari dicela-cela. Jadi jamaah sekalian, bukti bahwasanya benar-benar cinta bukan karena dunia tapi karena Allah itu benar-benar ada, yaitu adalah cinta orang mukmin kepada orang-orang yang sudah meninggal ya dari kalangan para ulama. Cinta kepada mereka. Ulama yang sudah meninggal ya. Kemudian lagi ahli ibadah yang sudah meninggal ya, dan juga terutama di situ adalah para nabi ya, benar-benar kita cinta pada mereka. Wa ma'lumun anna hubbal jami'i maknunun fi qalbi kulli muslimin mutadayyinin wa yubayyinu dzalika bughduhu 'inda ta'ni a'daihim fihim wa bi farahihi 'inda sana'i 'alaihim. Wa kullu dzalika hubbun lillahi. Dan telah diketahui bahwasanya cinta kepada semua orang itu ya, cinta kepada semuanya tadi itu tertancap di dalam hati semua orang muslim yang beragama, yang taat kepada agamanya. Dan membuktikan yang demikian itu bencinya dia tatkala dicela oleh musuh-musuh mereka. Ya. Tatkala kehormatan mereka ini dilecehkan, dan senang tatkala mereka dipuji. Nah, ini. Jadi ini lihat ya jamaah ya. Kadang kita ini jamaah ya, kalau misalnya ngelihat ada ustadz kita itu dizolimi, kan kita ini kan, wah itu kan naik darah gitu ya bahasa kita. Kalau misalnya kita lihat ada ustadz-ustadz kita itu ya, ketika dakwah di mana-mana dizolimi orang, apalagi misalnya ada postingan-postingan mencaci maki dan meremehkan ustadz-ustadz kita misalnya, itu benci sekali sama orang-orang semacam itu, gak terima kita seperti itu. Nah itulah bukti cinta kepada Allah itu. Cinta karena Allah itu seperti itu diantaranya, bukan malah senang ketika mereka dicaci maki. Kalau mereka ketika dijatuhkan, dilecehkan orang, kita senang, nah ini berarti bermasalah ini. Ini orang berjuang di jalan Allah, ternyata ketika mereka dilecehkan malah senang. Ya, orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan ridho pejuang-pejuangnya direndahkan oleh orang. Ya.
dilecehkan oleh orang, dihina-hina, nggak akan ridho dia. Ya. Dan orang mukmin itu akan senang dan bahagia tatkala pejuang-pejuang Allah itu dipuji oleh manusia dan disanjung oleh manusia. Gitu. Kemudian li'annahum khawasu ibadillahi, dikarenakan mereka itu adalah orang-orang istimewa dari kalangan hamba-hamba Allah. Wa man ahabba malikan ahabba khawasahu wa khodamahu. Siapa yang cinta kepada raja, pasti dia akan cinta kepada orang-orang yang dekat dengan sang raja. Gambarannya begitu ya. Orang kalau cinta kepada rajanya itu, tentunya dia akan cinta kepada anak-anak buahnya itu, pejabat-pejabatnya yang melayani raja ya. Jadi seperti itu, sama seperti kita kepada para pejuang-pejuang Allah ini ya, pejuang-pejuang agama Allah ini. Cinta pada mereka. Sebagaimana kita cinta kepada Allah, maka tentunya kita cinta kepada pejuang-pejuangnya. Ya, yang menjalankan agama dengan baik, mengajarkan agama ini kepada manusia. Ya. Bagaimana mereka di situ persiapan ya ketika di rumahnya. Kalau kita lihat ya, ustaz-ustaz kita itu, wah itu benar-benar jamaah, antum tanya sama ustaz-ustaz kita itu, bagaimana mereka itu malam-malam itu persiapan. Ya. Membuka buku, menelaah, mau ngisi pengajian itu. Belum lagi nanti di situ ngajar di pondoknya. Ya, atau di kampusnya misalnya. Di kampusnya ngajar. Ya, pulang masih ngadepi sama keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya ya, macam-macam. Belum lagi nanti di situ baca bukunya. Persiapan. Belum lagi nanti di situ ngafal. Belum lagi nanti ada acara lagi di sana, di sini. Di luar kota, di dalam kota. Berjuang mereka itu. Ya, sampai kelihatannya itu capek banget kalau kita lihat itu guru-guru kita ini, ustaz-ustaz kita itu ya, baru ditelepon sedikit, wah ternyata sudah ada di luar kota, telepon sebentar lagi ternyata lagi ngajar. Masya Allah ya, luar biasa sekali itu ya. Baca, belum lagi nanti di situ masih nulis buku ya, belum lagi masih nulis buku itu, belum lagi masih riset. Belum lagi nanti di situ masih memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Ya, bagaimana kita tidak cinta pada mereka? Perjuangan mereka yang sangat luar biasa seperti itu. Ada orang ketika guru kita, ustadz kita yang berjuang semacam itu dilecehkan, seneng dia malah. Ini orang apa kayak gini ini? Ya ada mungkin kekurangan segala macam ya. Gak mungkin orang 100% dia itu seperti malaikat, gak mungkin. Ya, 100% bersih dari aib. Nah, di mana ada ceritanya? Ya ada kekurangannya. Tapi kebaikannya lebih banyak, jasa mereka lebih banyak. Ya. Jadi benci itu ya sebatas kekurangan kesalahannya saja gitu. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Jiwa kerdil itu gitu. Jiwa kerdil. Tahu ya jiwa kerdil ya? Kerdil. Ya, cetek apa kecil. Nah, orang-orang yang berjiwa rendah itu gitu. Ya, tidak tahu terima kasih ya, sama orang yang telah berjuang di jalan Allah. Kalau dilihat ternyata dirinya sendiri misalnya, ternyata nggak ada jasanya sama sekali. Jasanya apa? Yang ngerusak, kan? Ya, jasanya ngerusak umat. Wa qad yaghlibu al-hubbu fala yabqa lin nafsi hazzun illa fima huwa hazzul mahbubi. Ada kalanya cinta itu mendominasi sampai tidak tersisa pada hati atau jiwa itu satu bagian pun kecuali pada hal yang merupakan keinginan sang kekasihnya, ya, orang yang dia cintai. Jadi kalau sudah cinta itu mendominasi, ya mas kalian, semua yang ada dalam hatinya itu adalah kekasihnya. Ya, untuk kekasihnya. Apa yang terkait dengan kekasihnya, gitu.
Wa qad yakunul hubbu bihaitsu yatruku ba'dal hududi duna ba'din. Dan ada kalanya cinta itu menyisakan sebagian bagian duniawi, ya, tapi tidak untuk sebagian yang lain. Atau dia masih ada ruang dalam hatinya itu gitu. Ya, untuk keinginan dia itu masih ada. Kadang itu seperti itu. Tapi selebihnya untuk kasihnya. Kaman tasmahu nafsuhu bi an yusyatira mahbubahu malahu. Seperti misalnya ada orang yang rela, ya, hatinya itu rela menyerahkan separuh hartanya untuk kekasihnya. Ada orang seperti itu, ya. Dia ketika punya harta total tidak dikasihkan seluruhnya, tapi dikasihkan separuhnya. Berarti apa? Dalam hatinya masih ada keuntungan untuk dirinya sendiri, bagian untuk dirinya sendiri, sisanya dikasihkan kepada kekasihnya, orang yang dia cintai. Masih ada seperti itu. Bahkan ada kalanya di situ total, semua yang dia miliki dikasihkan untuk kekasihnya. Ada yang semacam itu. Makanya bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an, ya, tatkala kaum muslimin butuh dengan pendanaan untuk berjihad di jalan Allah, maka apa yang dia lakukan? Dia kasihkan seluruh hartanya. Ya, Abu Bakar ini dia kasihkan seluruh hartanya untuk Islam, untuk kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, lihat ini, ya, seluruh harta jemaah sekalian. Sampai ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Apa katanya? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Jadi seluruh hartanya dia kasihkan untuk kaum muslimin. Ya. Ini ada fikih lah tentang masalah itu, ya, tentang mensedekahkan seluruh harta, ya. Ini ada fikih tentang masalah, dan insya Allah di kesempatan-kesempatan sebelumnya sudah dibahas tentang masalah itu. Famaqadirul amwali mawazinul mahabbah. Ingat ini jamaah sekalian, ya. Maka ukuran harta yang dikasihkan kepada sesama mukmin itu adalah timbangan beratnya cinta. Idz la tu'rafu darajatul mahbubi illa bimahbubin yutraku fi muqabalatihi. Dikarenakan tidaklah diketahui tingkatan orang yang dia cintai tersebut dalam hatinya kecuali dengan sesuatu yang dia cintai dibiarkan sebagai tandingannya. Jadi lihat jemaah sekalian, kalau kita mau sedekah, sebenarnya lihat, ya, sebenarnya kita ini, ya, kalau kita mau sedekah, coba kita ini sudah ngasih separuh harta atau ngasih sepertiganya atau tidak sama sekali, jemaah. Karena kalau kita lihat ukuran cinta ini bagaimana sih gitu, ya. Ukuran cinta kita kepada sesama saudara kita itu gimana sih? Itu diukur di sini dari apa? Harta yang kita kasihkan, harta yang kita infakkan. Kalau kita ngasihnya, ya, punya uang misalnya piro, punya uang 50 juta tapi infaknya masih cuma 5.000, ya berarti cintanya itu sekian persen dari 50 juta. Ya. Mestinya kalau memang separuh cinta dikasihkan untuk saudara, ya, gimana kira-kira? Dari 50 juta berarti dikasihkan berapa separuhnya? 25 jemaah sekalian. 25. Bayangkan, lihat Nabi SAW kalau sedekah ketika kurban berapa ekor onta? 100. Ya, 100 ekor onta. Tapi lihat Rasulullah di situ, orang yang kaya seperti itu, pernah dengarkah antum bahwasanya beliau itu ternyata pernah nggak bisa makan? Kan sering kita dengar semacam itu. Bayangkan, ya, orang kaya tapi ternyata suatu ketika juga kelaparan, suatu ketika lapar, nggak ada makanan, hartanya habis dikasihkan untuk kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha pernah beliau itu dapat rizki, gitu, ya, pembagian harta. Sama Aisyah di situ dibagikan sampai habis.
Kemudian Aisyah tanya, lapar waktunya makan. Kata pembantunya gimana? Kita mau makan apa? Ternyata Aisyah nggak sadar semua hartanya sudah diinfakkan. Pernah kita kayak gitu jamaah? Maneman ya. Ini kayak gitu. Cinta itu begitu, bergantung dengan sebesar apa infak kita. Ya, yang kita berikan untuk kaum muslimin. Ya enggak mesti jutaan ya mas kalian. Lek gajian setiap harinya dapat 100.000, kemudian kita infakkan 50.000, berarti kita sudah berinfak separuh dari harta kita, kan gitu. Ojo dihitung nanti di situ mosok infak cuma 10.000. Gajinya cuma 20.000 sedino. Ya kan? Sehari gajinya cuma 20.000. Dia ngasih 10.000 berarti sudah separuh harta dia kasihkan. Ya. Ya misalnya gajinya setiap hari 20 juta, infaknya cuma 10.000, ya medit wal melit kayak gitu. Ya kan? Pelit sekali. Ya, sehari 20 juta, infaknya cuma 10.000. Ya. Ini gambaran ya mas kalian. Jadi terkadang orang itu menginfakkan separuh hartanya, meskipun tidak banyak nominalnya, tapi itu separuh hartanya dia kasihkan untuk kaum muslimin. Faman istaghraqahu al-hubbu lam yabqa lahu mahbubun siwa rabbih. Lihat ini jamaah sekalian ya. Barang siapa yang dia didominasi oleh cinta, tenggelam ke dalam cinta, maka tidak akan tersisa baginya satu kekasih pun kecuali Rabb-nya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi infak-infak kayak tadi itu kan infak di jalan Allah itu sama ya, kayak gitu itu kan. Nah, ini. Jadi orang kalau memang sudah di situ benar-benar cintanya itu sudah mendominasi, cinta dia kepada Allah itu sudah menguasai hatinya, maka dalam hatinya itu nggak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Fahasala min hadza anna kullaman ahabba aliman au abidan au ahabba abdan raghiban fi ilmin au ibadatin au khairin fa innama ahabbahu lillahi wa fillahi. Maka terhasilkanlah dari ini semuanya bahwasanya semua orang yang cinta kepada orang yang alim, cinta kepada orang yang berilmu, kepada orang yang ahli ibadah, cinta kepada seorang hamba yang cinta kepada ilmu atau cinta kepada ibadah atau kebaikan, maka hanyalah dia itu cinta kepadanya karena Allah dan di jalan Allah ya. Jadi orang yang mencintai orang yang alim ya, berilmu, faham tentang agama ini, cinta kepada ahli ibadah, kemudian cinta kepada orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada orang yang berjuang belajar menuntut ilmu agama, cinta kepada orang yang ahli ibadah, yang senang kepada ibadah atau kebaikan-kebaikan yang lain, maka ini dikatakan adalah sebagai cinta karena Allah itu, dan cinta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu fi dzalika minas sawabi biqadri quwwati hubbihi, dan pahalanya sesuai dengan besarnya cintanya dia ya. Jadi antum mencintai sesama muslim ini jamaah sekalian itu berpahala jamaah ya. Antum senang ada saudara kita bahagia, itu berpahala itu ya. Mencintai sesama teman-teman yang ngaji misalnya, itu berpahala, dan pahalanya sesuai dengan besarnya cinta kita pada mereka ya. Like benci ya berarti ya sebesar itu berarti cintanya dia, sebesar kebenciannya kan itu. Fahadha syarhul hubbi fillahi wa darajatihi. Inilah penjelasan tentang cinta di jalan Allah dan tingkatan-tingkatannya. Wa bihadza yattadihu al-bughdhu fillahi aidan walakin naziduhu bayanan. Oleh karenanya ya, dengan ini semuanya menjadi jelaslah benci karena Allah itu
akan tetapi kita tambahkan dia sebagai penjelasan. Habis ini ada penjelasan ya mas kalian, ya, suatu penjelasan yaitu tentang benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu cinta karena Allah, tentunya padanya ada benci karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, seperti misalnya gambarannya, ada orang yang jatuh cinta kepada seseorang, tentunya dia akan benci kepada semua orang yang membenci dia, kan begitu? Atau menyalahi aturannya, kan begitu? Nah, ini insya Allah akan kita jelaskan. Baik, silahkan azan dulu. Allah